Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang berfokus pada layanan jasa pelayanan menggunakan alat moda transportasi kereta api. Transformasi kereta api Indonesia dimulai ketika Bapak Ignatius Jonan menduduki posisi sebagai Direktur Utama Kereta Api Indonesia tahun 2009. Adapun beberapa poin-poin perubahan akan dijelaskan pada slide berikutnya. Informasi yang telah diberikan PT KAI antara lain orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk ke dalam kereta, seperti penjual makanan atau minuman serta pengamen. Hal tersebut merupakan salah satu poin yang paling penting, yaitu perihal ketertiban dan kedisiplinan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan selama berada di atas kereta api, khususnya pada kelas bisnis, ekonomi, maupun KRL yang terbebas dari gangguan pedagang asongan. Apabila dikaitkan dengan manajemen ASN, termasuk dalam kategori integritas karena KAI dengan semangat dan upayanya untuk pemberantasan pedagang maupun pengamen selama kurang lebih 15 tahun mengatasi masalah tersebut. Pada akhirnya, penumpang dari kelas bisnis, ekonomi maupun KRL dapat menikmati hasil saat ini. Saya akan membahas lebih lanjut bagaimana PT KAI telah mereformasi bentuk pelayanan yang tradisional hingga berbasis teknologi yang memudahkan customer untuk mendapatkan fasilitas yang setara antara kelas ekonomi dan kelas bisnis. Contohnya, tersedia pendingin ruangan, tempat duduk yang memadai, ruang tunggu dan toilet yang bersih dan nyaman, ketepatan waktu keberangkatan kereta, WhatsApp kontak center yang mempermudah customer untuk menanyakan berbagai informasi jadwal perjalanan kereta api, promo terbaru, aturan perjalanan di masa adaptasi kebiasaan baru sepanjang pandemi COVID-19, menyampaikan barang yang tertinggal, serta informasi lainnya yang akan dibalas oleh tim kontak center KAI yang kompeten. Selain itu, sepanjang masa pandemi COVID-19, PT KAI meningkatkan layanan dengan menyediakan healthy kit, yaitu 1 masker dan 1 tisu antiseptik. Bisa dicermati bahwa transformasi PT KAI salah satunya memberikan hospitality berupa layanan kepada pemakai jasa. Pada semester kedua tahun 2020, PT KAI melakukan survei kepuasan pelanggan dengan angka tertinggi 4,23 dibandingkan semester sebelumnya, yakni 4,20. Angka tersebut merupakan yang tertinggi atas ketepatan waktu keberangkatan. Selain ketepatan waktu, penerapan protokol kesehatan di area perkeretaapian mendapatkan indeks kepuasan pelanggan di angka 4,37 untuk fasilitas penunjang kesehatan berupa APD, face shield, dan alat pengukur suhu. Datang kepada seluruh penumpang kereta api Purwojaya. Saat ini perjalanan Anda Purwojaya passengers, you have arrived in Cirebon Station. Please check your belonging before leaving the KAI Akses merupakan salah satu contoh konkret yang menunjukkan bahwa PT KAI melakukan sebuah inovasi atau transformasi digital yang sangat-sangat luar biasa. KAI Akses membuka peluang bagi masyarakat untuk membeli tiket melalui online, berbasis online, dan juga melakukan pemilihan tempat duduk, di mana masyarakat tidak lagi perlu datang ke stasiun untuk membeli tiket. Hal ini menunjukkan bahwa PT KAI melakukan inovasi dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa PT KAI mampu berwawasan global, yaitu menciptakan inovasi. Transformasi PT KAI Indonesia adalah kenyamanan yang sangat-sangat dijaga, dalam artian kebersihan kereta sangat diperhatikan seperti tidak ada yang boleh merokok. Apabila penumpang ketahuan merokok, maka diberhentikan di stasiun terdekat.
Hal tersebut sangatlah mencerminkan bahwasannya PT KAI berintegritas dalam menciptakan dan mewujudkan kenyamanan pengguna kereta api yang diidamkan oleh setiap penumpang. Apabila dikaitkan dengan manajemen ASN, termasuk dalam kategori hospitality dengan pelayanan prima yang excellent. Hal ini karena PT Kereta Api Indonesia dalam memberikan kualitas pelayanan saat ini sangatlah baik dari sebelumnya. Untuk selalu menjaga kebersihan tersebut, PT KAI menyiapkan petugas kebersihan dengan konsep on-trip cleaning OTC. Selain itu, tidak melupakan untuk dilakukan desinfektan pada objek-objek yang sering penumpang pegang secara bergantian. Salah satu hal yang menarik yaitu untuk memastikan terhindar dari sampah kering maupun sampah basah, petugas OTC ini berkeliling untuk mengambil serta mengumpulkan sampah tersebut di seluruh bagian kereta. Petugas OTC ini melakukan pembersihan setiap 30 menit sekali. Dengan demikian, PT KAI melayani dengan prima para penumpang serta menjaga kebersihan dan menerapkan konsep pelayanan prima dengan baik, serta memuaskan bagi setiap penumpang yang hendak bepergian menggunakan jasa kereta api. Perubahan berikutnya, memberi keamanan dengan petugas tiketing atau petugas tiket di setiap stasiun kereta api, selalu memastikan penumpang yang akan menggunakan kereta sesuai dengan KTP-nya. Hal ini ditujukan supaya menghindari penumpang gelap yang pada akhirnya dapat mengganggu kenyamanan setiap pengguna kereta api, serta meminimalisasi tingkat kejahatan di kereta api. Dikaitkan dengan nilai-nilai ASN, perubahan ini termasuk ke dalam integritas, di mana perilaku integritas yaitu PT Kereta Api ingin memastikan transformasinya benar-benar dapat diterapkan di lapangan dan juga memberi rasa aman dan nyaman sesuai dengan orientasi yang ingin dibangun oleh Bapak Ignatius Jonan, yaitu customer oriented. Reformasi PT KAI membuat tidak ada potret masyarakat berdesak-desakan mengantre tiket dan tidak ada pula orang berdesak-desakan masuk ke gerbong kereta. Hal tersebut merupakan hasil perubahan signifikan yang dilakukan oleh Ignatius Jonan karena beliau mengubah seluruh sistem tiketing menjadi berbasis online, memberi nomor di tiap seat tiket agar semua berjalan dengan lancar, dan hal tersebut berhasil mengubah wajah kereta apian di Indonesia. Tak hanya itu, Ignatius Jonan juga berhasil mengubah PT KAI yang semula rugi besar menjadi meraup untung. Hal ini mencerminkan nilai manajemen ASN, yaitu bersih dari praktik KKN. Karena dengan menjual tiket sesuai kuota, maka tidak akan ada pungli yang terjadi, dan ini akan membuat pegawai bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai upaya meningkatkan secara agresif perusahaan mandiri secara finansial sehingga mencapai profitabilitas dan nilai perusahaan yang optimal, beberapa cara telah dilakukan oleh PT KAI. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan beberapa agen penjualan resmi di Indonesia. Agen penjualan sangatlah penting dalam memudahkan pelanggan dalam memesan tiket tanpa harus memesan atau membeli tiket ke stasiun. Yang kedua yaitu mengalihfungsikan beberapa rumah dinas atau wisma menjadi hotel bintang 3, guest house, hotel butik, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menyewakan beberapa ruang di stasiun-stasiun dengan harga mencapai 400.000 per meter persegi. Dan yang keempat yaitu PT KAI khususnya pada kereta angkutan barang dan peti kemas bekerja sama dengan berbagai perusahaan untuk menambah keuntungan, seperti bekerja sama dengan kalangan industri seperti Pertamina untuk angkutan BBM, semen Holcim untuk mengangkut semen dari Cilacap ke Cirebon, kemudian bahkan akan diperluas hingga ke Yogyakarta dan Solo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Asman Abnur, yaitu mendorong pegawai aparatur sipil negara untuk memiliki jiwa seperti yang dimiliki wirausaha. Biasanya entrepreneur itu tidak mau kalah, tidak mau kehilangan akal, karena itu ASN harus penuh ide dan inovasi sehingga kalau tidak ada anggaran pun tidak akan kehabisan akal.